Oke guys, kalian pasti penasaran, sebenarnya gereja setan itu ada atau tidak? Kalau saya jawab sih ada dan benaran sampai saat ini pun sebenarnya ada. Penjelasan saya ini dari awal sampai akhir akan membuka pikiran kalian. Tapi saya akan cerita sejarahnya dulu. Dan bagaimana sebenarnya ya gereja setan itu sudah masuk ke Indonesia memang benar. Kapan sih mulainya gereja setan itu? Itu pada tahun 1966, tepatnya tanggal 30 April, ada seseorang yang namanya Anton Szandor LaVey. Dia itu membuat sebuah gereja resmi di Amerika Serikat dan dia menyebut bahwa dia itu gereja setan. Dia tuh sampai mengeluarkan kitab The Satanic Bible itu pada tahun 1969 yang menjadi landasan ajaran gereja ini. Tapi perlu dicatat ya, gereja setan versi LaVey ini bukan tentang menyembah setan. Nah, ini yang orang nggak paham nih, dikira di gerejanya tuh menyembah setan. Bukan. Di gereja, jadi yang di dalam The Satanic Bible ini, maksudnya kitab suci setannya ini, dia itu lebih tentang simbol pemberontakan, ego manusia, dan kebebasan tanpa aturan. Disinilah muncul simbol-simbol ritual dan gaya hidup gelap yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Mungkin kalian pasti tahu, jadi sejak tahun 1969 itu banyak komunitas gelap, hippies dan lain-lain. Mungkin kalian kalau pelajaran sejarahnya akan tahu. Nah, di Indonesia memang isu tentang gereja setan ini mulai mencuat tahun 1990-an. Nah, salah satu cerita yang paling sering adalah pendirian gereja setan di Manado pada 31 Oktober 1991. Nah, ini nggak tahu benar apa enggak, tapi ini pernah mencuat. Nah, kalau yang memang pernah ikut atau pernah tahu, coba dijawab di kolom komen ya. Tapi ini didirikannya pada saat perayaan Halloween yang konon katanya dilakukan di Gedung Joang, tapi ini nggak tahu ya benar apa enggak, tapi itu berita nggak tahu ini benar apa enggak. Pada sekitar tahun akhir 1990-an sampai sekitar tahun 2000-an isu ini sering muncul juga di Jakarta, dan katanya ada komunitas ini di Tanah Abang, Kelapa Gading, dan Pondok Indah. Nah, komika yang namanya Mongol Stress yang ikut main di film Gereja Setan yang sekarang mau diputar 11 September itu, bahkan pernah mengaku sebagai pemimpin Gereja Setan wilayah Asia. Dan yang menyebut bahwa komunitas ini memang ada. Dan macam-macam daerah yang juga pernah katanya ada, tapi nggak tahu benar apa enggak. Meskipun tidak ada bukti resmi, Gereja Setan ini adalah organisasi yang pernah ada di Indonesia. Pengaruhnya nyata. Sangat nyata. Sampai hari ini bahkan saya bilang masih ada. Mungkin kalian nggak sadar aja. Mereka nggak nyebutnya langsung setan. Tapi mereka itu berkumpulnya komunitas ini sebagai pergaulan sesat, gaya hidup hedon, komunitas bawah tanah yang menyasar anak muda. Memang nggak kelihatan pemujaan setannya. Karena setannya sudah pintar teman-teman. Setannya tidak mau menampilkan diri. Tapi kalian sudah dipengaruhi oleh setan yang sebenarnya. Kalau kita pelajarin kata setan sendiri dalam bahasa Ibrani, itu artinya adalah lawan, musuh, penentang, atau pendakwah. Nah, dalam bahasa Arab, syaitan itu artinya yang menyesatkan. Kalau di Alkitab, itu setan itu merujuk pada musuh Allah yang berusaha menipu manusia. Kesimpulannya, setan itu adalah penggoda, pendakwah, penentang Allah. Mungkin kalian juga pernah dengar istilah mamon ya. Kalau di Matius 6 ayat 24 atau Lukas 16 ayat 13 disebutkan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, mamon itu berasal dari kata arom mamona, yang artinya kekayaan atau harta duniawi. Dalam konteks Alkitab, mamon itu dipersonifikasi sebagai tuan lain yang bisa diperbudak manusia. Roh keserakahan dan materialisme. Kalau kita bilang setan sama mamon apakah sama? Setan itu musuh Allah secara umum. Pribadi rohani yang menipu dan menyesatkan. Yang menjerumuskan kalian nih. Mamon, simbol dewa uang. Roh keserakahan yang bisa membuat manusia menyembah harta. Makanya hari ini jangan heran kalau kalian banyak mengagung-agungkan orang yang duitnya banyak. Itu sebenarnya sudah dimasukin mamon. Dan mamon itu sebenarnya adalah sebagai salah satu jalan yang dipakai setan untuk memperbudak manusia. Jadi ketika orang hidup hedon, mengejar uang, memuja harta, dan meninggalkan Tuhan, sebenarnya ia bukan hanya dikuasai oleh mamon,
tapi juga masuk dalam jerat setan. Nah, ini saya bukan pendeta ya, tapi saya jelaskan supaya kalian tuh paham. Cukup dalam, dan hari ini apakah ini ada? Sangat ada. Makanya hari ini kalau kalian lihat banyak tokoh yang hidupnya hedon, itu dieluk-elukan, dipuja-puja seperti dewa, seperti Tuhan. Apapun yang dikatakannya biar salah, dianggap benar. Saya nggak usah sebut namanya, tapi kalian pasti tahu sendiri. Dan bahkan dia tuh apapun tindakannya dianggap itu benar, padahal itu nggak benar. Itu kalian sudah masuk ke jebakan setan itu, ke jebakan mamon. Oke? Nah, kita rinci lebih detail lagi. Jadi gereja setan itu kenapa tetap ada? Saya jelaskan lagi ya. Kalian jangan membayangkan gereja setan seperti yang di film gereja setan. Itu mungkin iya, dulu pernah dilakukan oleh beberapa orang seperti itu. Saya nggak tahu kalau memang benar sampai sekarang masih ada yang melakukan itu. Tapi gereja setan modern itu nggak tampak seperti itu. Tapi kelakuan-kelakuan yang di gereja setan itu dilakukan. Gaya hidup sesatnya tuh ada. Yang pertama, contohnya ya, pesta seks bebas. Itu kan kalau di gereja setan dianggap sebagai ritual kebebasan. Di mana ada pesta seks bebas, itu sebenarnya kalian sedang melakukan pesta seks ala setan. Kemudian narkoba bersama untuk menciptakan euforia. Kemudian hedonisme yang memuja uang, harta, dan glamor. Itu satanisme juga. Dan kesombongan diri dengan menghina orang lain dan merasa lebih hebat karena status atau kekayaan. Itu juga gaya-gaya aliran setan. Bahkan ada yang memakai topeng. Ini yang bahaya ya. Topeng kebaikan sosial lewat yayasan atau amal. Tapi ujungnya tetap untuk apa? Kepentingan uang dan meninggikan dirinya sendiri. Jadi dia tuh cuma topeng semua. Yayasan, berbuat sosial. Orang akan memujanya seolah baik, seolah hebat. Padahal enggak. Tujuannya apa? Mamon. Tujuannya uang sama mempopulerkan diri sendiri. Ini sudah aliran-aliran setan yang terselubung. Ini sebenarnya ya yang disebut gereja setan seperti ini nih. Pemujanya ada, ritualnya ada, pesta seks, pesta narkoba. Nah, ini yang hari ini terjadi. Kenapa kita sebut itu ritual-ritual menyimpang itu aliran gereja, ritual gereja setan? Contoh ya, ritual seksual. Pesta seks massal sebagai simbol kebebasan tubuh. Penggunaan narkoba dan alkohol sebagai simbol melepaskan jiwa. Jadi kalian tuh melayang gitu. Musik gelap. Nah, ini musik gelap nih ya. Sering masuk juga di musik pemujaan setan ya, yang Mamon nomor 1, atau kalian devil diangkat nama setan. Itu biasanya masuknya ke musik jenis metal, rock ekstrim, atau EDM dengan lirik pemberontakan dipakai dalam ritual. Menciptakan trance atau euforia. Kalau di simbol, mereka sering pakai lambang simbol terbalik itu apa? Salib terbalik, terus doa yang diparodikan, atau bacaan dipelintir. Kemudian biasanya ada pengorbanan simbolis. Bisa kadang pengorbanannya itu barang berharga ataupun berupa hewan. Jadi ini ritualnya sudah agak dimodernisasi ya. Kalian nggak akan menyangka bahwa itu ritual yang sebetulnya dari gereja setan. Kemudian ritual pemuliaan diri. Intinya ajarannya adalah manusia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi. Seminar-seminar yang lebih condong untuk mempopulerkan dan mengagung-agungkan pembawa seminarnya itu. Seolah-olah dia ini Tuhannya. Seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Ini sudah ritual-ritual kesetanan ini. Nah, jadi targetnya siapa? Yang paling jelas ya anak muda. Karena apa? Anak muda itu penuh rasa ingin tahu, gampang penasaran, dan haus pengakuan, mudah mengikuti tren. Melalui musik, fashion, komunitas eksklusif, pesta glamor, dan simbol visual, anak muda itu digiring pelan-pelan masuk ke dalam lingkaran gelap ini. Apa yang awalnya tampak keren, gaul, dan modern, ternyata hanyalah jebakan. Jadi kalau kalian nggak narkoba, nggak keren. Kalau kalian nggak ikut pesta seks, itu ketinggalan zaman. Kalau kalian nggak memuja si hedon, memuja si yang dianggap Tuhan karena bisa kaya raya dalam waktu singkat, kalian nggak keren. Kalian itu aliran ketinggalan zaman. Nah, seperti itu. Ada simbol-simbol visual yang kalian harus lihat. Biasanya mereka akan tampak di logo-logonya itu secara tidak langsung. Pentagram terbalik itu yang pertama, dengan kepala kambing Baphomet. Itu melambangkan pemberontakan terhadap Tuhan, insting liar manusia, dan kekuasaan kegelapan. Kalau kalian lihat ada beberapa simbol perusahaan yang mengarah ke sana, bisa jadi mereka itu pemuja setan yang tidak mereka sadarin atau mereka sadarin. Karena waktu mereka desain logo, itu jiwa mereka ikut menggambar. Nah, kemudian salib terbalik, itu simbol penolakan terhadap Tuhan dan ejekan terhadap iman. Kemudian angka 666 disebut angka binatang dalam Wahyu 13 ayat 18 ya. Simbol kesempurnaan jahat. Kalian baca di Wahyu
Nanti kalian akan tahu. Kemudian kalau kalian sering lihat juga banyak artis waktu itu pakai simbol yang mata satu di video klipnya. Jadi mata satu itu simbol pengawasan kuasa gelap, versi terbalik dari mata Tuhan. Ini sering dipakai oleh artis-artis papan atas dunia ketika konser. Dimunculkan secara nyata, baik dari tangan atau visual grafisnya mata satu. Dan ada lagi simbol tengkorak dan api. Itu adalah simbol kematian, neraka, nafsu, dan amarah tanpa kendali. Simbol-simbol ini tampak keren di kaos, tato, musik, dan budaya populer, tapi maknanya jelas perlawanan terhadap Tuhan. Kalau kita ingat lagi di firman Tuhan ya, jadi ini untuk yang Kristen mungkin tahu ayat ini, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apa yang terlihat keren, modern, bahkan sosial di mata manusia bisa jadi hanyalah jalan gelap menuju kehancuran. Kalian harus tahu, gereja setan itu bukan sekedar mitos, ia nyata. Dan sampai hari ini itu ada, tapi dalam bentuk gaya hidup sesat yang sudah dimodernisasi. Jadi yang kalian lakukan sesat bersama itu adalah pemujaan setan sebenarnya, tidak kalian sadarin. Pesta seks, pesta narkoba, hedonisme, pamer kekayaan yang berlebihan, kesombongan diri, bahkan amal-amal palsu yang ujungnya tetap memuja uang. Jadi kalian tuh beramal hanya menunjukkan kalian itu sok kaya. Itu sudah tanda-tandanya itu. Para pemuja-pemuja setan, pemuja uang itu. Jadi ya tuh nyata dalam ritual-ritual gelap. Itu biasanya kalau ada ritual gelapnya beneran ada, itu biasanya ada musik keras, simbol, ya tadi itu simbol salib terbalik, kemudian pengorbanan simbolis dan pemuliaan diri. Jadi mereka tuh akan mengagung-agungkan seseorang, mendewakan seseorang, mewakili setan. Kenapa targetnya anak muda? Ya kembali, karena anak muda bisa dibawa lewat musik, fashion, komunitas, dan gaya hidup hedon dengan sangat mudah. Mereka mudah dipengaruhi, apalagi mereka pada masa era-era pemberontakan mencari jati diri. Dan nyata, pokoknya kita ini harus hati-hati dengan simbol-simbol itu jika dipakai oleh seseorang. Atau kalian bisa melihat dari perilaku-perilaku mereka di sosial media, kalau gejala-gejala ini ada, berhati-hatilah karena yang kelihatan baik itu belum tentu juga baik. Jadi ingat kembali ya, apa yang benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Dan apa yang tampak keren di dunia bisa jadi hanyalah jalan menuju kehancuran. Oke, jadi saya nyatakan hari ini bahwa gereja setan memang ada, tapi lebih tidak terlihat. Dan kalian mungkin salah satu yang mengikuti komunitas-komunitas setan ini tanpa sadar.